Shalom, saudara kasih dalam Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur hari ini diberikan hari yang baru untuk boleh kita nikmati kembali bersama dengan Tuhan. Bertemu kembali dengan saya dalam channel Sate Kristen, yaitu Saat Teduh Kristen. Saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di sorga, kami sungguh bersyukur kepada Engkau. Kasih-Mu Tuhan begitu besar dalam kehidupan kami. Engkau menjaga, Engkau melindungi kehidupan kami sepanjang malam tadi. Dan Engkau telah bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan yang baru, dengan kasih Tuhan yang baru. Sungguh kami bersyukur kepadamu. Mari Tuhan, sebelum kami melakukan berbagai aktivitas kami, kegiatan kami hari ini, Tuhan berkatilah waktu ini untuk kami boleh mendengarkan, merenungkan sebagian kecil daripada firman-Mu. Tuhan berkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara kasih dalam Tuhan, satu tema yang kita renungkan hari ini, tak terukur kasih Kristus. Saudara, di dunia ini kita mengetahui ada sebuah gunung tertinggi di dunia, yaitu Mount Everest, yang merupakan bagian dari pegunungan Himalaya dengan ketinggian 8.848 meter di atas permukaan laut, dan banyak orang yang ingin mendaki puncak tertinggi di dunia ini. Kita juga mengetahui selepas pantai Guam di Filipina terdapat parit atau palung Mariana. Parit Mariana ini ada sebuah titik berbentuk parit di dasar laut dengan kedalaman 11.000 meter. Parit ini merupakan tempat yang paling dalam di tengah lautan. Saudara, saya mau katakan, Gunung Mount Everest masih bisa didaki dan diukur ketinggiannya. Dan parit Mariana pun masih bisa diukur kedalamannya. Tetapi kasih Allah jauh lebih sulit untuk dipahami. Rasul Paulus berkata, betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Kasih Allah dinyatakan kepada manusia yang berdosa. Paulus menggambarkan betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya, betapa dalamnya, sulit untuk dimengerti, dipahami oleh pemahaman, pengetahuan, dan logika manusia. Bagaimana Allah dari sorga, Sang Pencipta, mau datang ke dalam dunia. Saudara kasih dalam Tuhan, kita tahu setelah Adam jatuh ke dalam dosa, maka manusia menjadi pribadi yang menjijikkan di mata Allah, menjadi manusia yang berdosa, dan hubungan Allah dengan manusia menjadi terputus. Di hadapan Allah, manusia adalah orang-orang yang harus dimurkai karena keberdosaannya. Roma 6 ayat 23 dikatakan, sebab upah dosa adalah maut. Saudara, inilah status manusia di depan Allah, yaitu orang yang berdosa. Tetapi Allah yang telah menciptakan kita tidak membiarkan kita binasa oleh karena dosa dan kesalahan kita. Karena Tuhan tahu kita tidak mampu menyelamatkan diri kita dengan berbagai usaha yang kita lakukan. Tapi Allah yang penuh dengan kasih rela datang ke dalam dunia lewat pribadi Kristus dengan satu tujuan, mati di atas kayu salib. Yesus mati di atas kayu salib untuk menyucikan dosa manusia, untuk menebus dosa-dosa kita. Saudara, di sini kita melihat bahwa untuk memperoleh keselamatan itu didapat oleh karena anugerah Allah semata, sola gratia, dan melalui iman kepada Kristus, yaitu sola fide. Sehingga dalam Roma 3 ayat 23 dan 24 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ini artinya kita adalah orang yang berdosa, tetapi karena penebusan yang dilakukan Kristus di atas kayu salib, kita dibenarkan oleh Allah. Saudara, Rasul Paulus menyadari siapakah dirinya dulu. Dia adalah orang yang berdosa. Dia suka menganiaya banyak orang Kristen. Dia suka melakukan kejahatan. Tetapi setelah berjumpa dengan Kristus, hidupnya diubahkan dan diselamatkan, memiliki pengharapan dan tujuan hidup yang baru. Saudara, saya mau katakan, sekaya apapun kita, sepintar apapun kita,
hidup tanpa Kristus, maka kita akan binasa karena dosa kita, dan kita akan masuk dalam penghukuman Tuhan, yaitu api neraka. Tetapi dengan mendapatkan kasih Kristus, maka hidup kita menjadi berarti dan bermakna. Kita memiliki tujuan hidup yang jelas, hidup buat Tuhan, dan memperoleh jaminan keselamatan bagi jiwa kita. Saudara, inilah kasih Kristus yang tak terukur dalamnya, panjangnya, lebar, dan tingginya. Tak dapat dimengerti oleh logika manusia mengapa Allah mau datang ke dalam dunia hanya untuk mati bagi saudara dan saya. Saudara kasih dalam Tuhan, bahkan bukan hanya keselamatan yang kita dapatkan, kita juga diangkat menjadi anak Tuhan. Di mana menjadi anak Tuhan, kita disertai oleh Tuhan di sepanjang hidup kita. Tuhan hadir di dalam kehidupan kita, dan Tuhan campur tangan, Tuhan bekerja di dalam segala sesuatunya untuk mendatangkan kebaikan bagi anak-anaknya. Karena itu, mari kita bersyukur kepada Allah yang telah begitu mengasihi kita, yang telah menyatakan kasih secara nyata buat kita. Mari kita belajar untuk semakin mengenal Tuhan dengan benar dan mengalami kasih dan kuasa Tuhan secara nyata, dengan hidup bergantung dan hidup menyenangkan serta memuliakan nama Tuhan. Saudara, tak terukur kasih Kristus yang sungguh kita alami. Karena itu apa yang kita takutkan menjalani kehidupan ini, kalau yang paling utama sudah Tuhan nyatakan buat kita, hidupnya, dirinya Tuhan korbankan. Masa iya Tuhan akan membiarkan kita hidup terlunta-lunta? Tidak, saudara. Allah begitu mengasihi dan sayang kepada saudara dan saya. Hidup kita ada dalam tangannya, dan Dia mengasihi kita. Percayalah dan bersandarlah kepada Tuhan. Amin. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu. Kasih-Mu begitu besar Tuhan, tak terukur dengan apapun juga. Begitu dalamnya Tuhan, begitu panjangnya, begitu tinggi dan lebarnya. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu, untuk keselamatan, untuk pengampunan yang sudah Tuhan kerjakan. Tuhan, kami memiliki suatu keyakinan, hidup kami pun sekarang Tuhan, sekalipun sedang susah Tuhan, kami percaya Engkau tetap menjaga hidup kami, tetap bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur. Berkati semua saudara-saudari kami Tuhan pada hari ini. Kau tahu keberadaan mereka satu demi satu. Tuhan, yang sakit, Tuhan jamahlah, Tuhan sembuhkan dengan kuat kuasa-Mu. Yang sedang lemah iman, biar Tuhan boleh kuatkan iman mereka. Tuhan topang dengan anugerah-Mu. Bagi mereka yang bergumul Tuhan dengan masalah usaha mereka, dengan pekerjaan mereka, bahkan mereka mencari pekerjaan, Tuhan tolonglah, Tuhan buka jalan bagi mereka. Tuhan, burung pipit Engkau pelihara. Kami percaya Engkau memelihara kami, anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur bahwa kami semua semakin dekat, semakin mengasihi, semakin mengenal Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.